Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Seperti biasa, kita akan membahas mengenai masalah seni, budaya, tradisi, adat istiadat, cerita rakyat yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Iya. Ono Bapak mulai mana? Seperti biasa, kita ketemu bareng Pak Yus Rizal. Iya. Apa kabar ya Pak Yus Rizal malam ini? Kabar baik? Baik. Alhamdulillah ya. Dari penampilannya cukup luar biasa. Setiap kali kita berbincang-bincang, penampilannya selalu berbeda-beda, selalu berubah-ubah ya. Ya kita sesuaikan dengan apa yang nak kita omongkan. Wah itu ya. Jadi kali ini kita akan membicarakan mengenai apa ini? Nah, kalau aku menggunakan kostum kayak ini, yeah. Ini mengenangkan pedagang-pedagang lama, baik yang datang dari katakanlah Bangso Tambi, yeah. Ada Tambi tuh. Tambi, ya bagi orang-orang dari pesisir India, ya. Terus ada juga Wong Cino kan. Iya, iya. Karena yang kita bahas ini mengenai adalah sejarah adanya sebutan Kuto Lamo di daerah Kayu Agung. Luar biasa, Ondo Bapak mulai mana? Perbincangan kita kali ini adalah Kuto Lamo. Ya, untuk lebih jauh informasi mengenai Kuto Lamo yang diinformasikan oleh Pak Yus Rizal, salah satu budayawan dan sejarawan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jangan lupa Ondo Bapak mulai mana? Tonton terus video kita sampai selesai, dan jangan lupa kalau sudah subscribe di like dan di komen. Tapi kalau belum subscribe, iya. Baik, kalau itu untuk Bapak mulai mana? Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, untuk Bapak mulai mana? Ya pun. Iya. Jadi Kuto Lamo. Kuto Lamo. Ngomong-ngomong mengenai masalah Kuto Lamo, itu pengertian yang lebih spesifiknya Kuto Lamo itu apa itu Pak? Sebenarnya itu bukan bahasa Kayu Agung. Bukan bahasa Kayu Agung. Tetapi ya, yang membuat ungkapan Kuto Lamo ini dari mulut uang-uang pedagang yang datang dari Palembang. Mereka ini kan datang untuk berkumpul, untuk katakanlah berniaga kan. Nah, berkumpul berniaga. Iya. Jadi yang Kuto Lamo yang dimaksud Kuto Lamo itu Pak Yusna? Iya. Iya, Kuto tuh maksud itu ya suatu perkampungan. Perkampungan. Tetapi karena rame ya, dianggap mereka itu kota. Tapi mereka ini menyebutnya dalam bentuk bahasa Palembang, jadi Kuto itu sama dengan kota. Maksudnya. Dengan Lamo tuh ya lama. Jadi perkampungan atau perkotaan yang lama. Nah, itu Bapak mulai mana yang lebih menarik. Kita nanyakan ke Pak Yus Rizal ini, nah sejarah Kuto Lamo itu dewek mana itu? Boleh diceritakan? Wah menarik nih pasti ini Ono Bapak mulai mana? Iya. Begini, Liwat ya. Iya. Katakanlah untuk daerah Ogan Komering Ilir secara umum ya. Kemudian Kayu Agung pada khususnya yang akan kita bicarakan. Iya. Mengenai daerah atau wilayah yang disebut Kuto Lamo, ini oleh orang-orang Palembang yang memberikan nama daripada Kuto Lamo ini kan. Tapi kalau dia itu dilafalkan dalam bentuk bahasa ungkapan orang-orang Kayu Agung, itu bukan Kuto Lamo, Tiuh Sangon. Tiuh Sangon. Nah, tetapi untuk diungkap dalam bentuk kata Tiuh Sangon tidak ada hubungan dengan latar belakang daripada nama Kuto Lamo ini. Iya. Nah, Kuto Lamo ini
sudah ada di daerah Kayu Agung, ya. Ini sejak awal-awal abad 18 dan berakhirnya kata sebutan Kuto Lamo itu ini di penghujung di penghujung abad ke-19 masuk abad ke-20 tidak terdengar lagi kata-kata Kuto Lamo. Di abad ke-20. Ya. Jadi dia itu berawal dari abad 18 berakhir di akhir abad 19. Berkisar antara 1872 ya, itu dimulainya kan, dan berakhirnya 1903. Nah, kita kan berbicara mengenai masalah Kuto Lamo. Tentu ada ciri khusus itu ya. Ciri-cirinya apa baik sih yang diomongkan Kuto Lamo itu? Nah, ya. Ciri-ciri daripada bentuk wilayah Kuto Lamo itu, di situ terdapat beberapa bangunan-bangunan ya, yang dipergunakan untuk orang-orang menjual segala berbagai macam bentuk ya. Apakah itu bentuk perdagangan emas atau manisan dan sebagainya kan. Nah, rumah-rumah yang tempat mereka berjualan ini bukan di atas rumah, tapi di bawah rumah. Nah, rumah ini ciri khasnya selalu berantai. Katakanlah dia itu berdempetan. Nah, rumah-rumah berdempetan inilah yang dipergunakan oleh pedagang-pedagang dari luar ya untuk disewa. Bagi ini yang punya adalah orang-orang Kayagung kan, tapi disewa oleh orang-orang pendatang yang untuk berniaga dan berdagang. Nah, itu kebanyakan orang-orang yang berdagang ini ya mereka tuh atau yang buka dagangan kain, kemudian dagangan manisan, kemudian lagi ada misalnya usaha-usaha keriting rambut dan sebagainya. Jadi ciri-cirinya adalah rumah berdempet ya. Iya, rumah berdempet berbentuk ya. sekat-sekat semacam Iya. itu. Jadi hak kepemilikan dari rumah itu memang asli orang Kayagung. Orang Kayagung ya. Nah, tapi kalau rumah yang berdempet-dempet itu misalnya dalam satu rumah ada 5 ya. Berarti itu keluarganya atau memang satu keluarga biasa. Satu keluarga. Jadi rumah itu sepanjang itu dibagi, misalnya ada 3 bersaudara kan, berarti bagi 3. Nah, di atas bagian atas mereka huni sebagai rumah huni mereka. Di bawah ini kalau mereka yang langsung berdagang, mereka yang berdagang. Tetapi kebanyakan disitulah mata pencarian mereka, disewakan. Ya. Itu kalau boleh tahu informasikan ke Anda Bapak Molemana. Jadi lokasinya itulah apa namanya ya, wilayah dari rumah berdempet itu kalau sekarang ini itu di daerah mana itu tepatnya itu Pak Isa? Tepatnya kita ambil dari tepian Sungai Komering. Dia tuh dimulai dari pangkal, katakanlah pertengahan Mangunjaya, sampai ke pangkalan jembatan, terus mengarah ke jalan ya, sampai ke persimpangan kantor polisi lama. Jadi seluruh rumah-rumah yang berdempet di sepanjang jalan dari Cintaraja sampai ke hampir ujung Mangunjaya, itu rumah-rumahnya adalah rumah susun, rumah dempet. Nah, inilah yang menjadikan ciri khas daripada Kuto Lamo itu. Nah, ini Pak Yusija, yang lebih menarik lagi Pak Yusija tadi pernah menyinggung mengenai masalah kedatangan etnis Cina, India. Nah, dengan hadirnya Kuto Lamo itu di Kayagung, apakah ada hubungannya dengan kedatangan etnis Cina itu? Nah, ini justru adanya Kuto Lamo tadi sudah dibicarakan bahwa
istilah Kuto Lamo itu ya, Benar. perkampungan yang sudah ramai, Ya, sudah ramai. yang sudah ramai, yang dijadikan tempat untuk berniaga. Iya, iya. Nah, orang-orang yang masuk ke wilayah Kuto Lamo ini tadi adalah yang mayoritasnya adalah orang Palembang. Mayoritas Palembang. Iya, iya. Dan orang Palembang ini bukan saja asli suku Palembang, tetapi ada juga etnis Cina. Di Palembang ada etnis India. Juga mereka ikut masuk ke Kayagung menunggu daerah Kuto Lamo ini kan untuk berdagang. Orang-orang India biasanya mereka ini buka usaha menjual hasil kerajinan mereka berupa makanan kuliner ya, yang disebut martabak tambi. Nah, kalau orang-orang Cina itu kebanyakan mereka ini membuka usaha niaga berjualan berupa manisan-manisan seperti misalnya gula, kopi dan sebagainya kan. Dan ada juga sebagian orang Cina itu membuka usaha keriting rambut. Iya, iya. Sampai sekarang masih populer itu keriting rambut Sukacanti. Iya, iya. Atau di sebelahnya itu toko manisan Sukacanti. Sukacanti. Kalau orang Palembang itu kebanyakan mereka itu membuka dagangan barang pecah belah, seperti misalnya gelas, piring dan sebagainya kan. Iya, iya. Nah, itu kebanyakan orang Palembang. Dan juga orang Palembang ini banyak membuka usaha di samping pecah belah, mereka membuka usaha berdagang kain. Ini Pak Yusijal ya. Tadi Pak Yusijal sudah menjelaskan bahwa ada hubungan ya Kota Lamo itu dengan kedatangan etnis Cina. Nah, kalau boleh tahu Jang Wahab, dengan kedatangan etnis Cina itu apa peninggalan? Apakah memang ada masih peninggalan dari Cina yang datang ke Kayu Agung ini? Kalau kita bicara masalah peninggalan, Iya. usahakan peninggalan mereka, generasi masih hidup pun dan masih berusaha membuka toko-toko itu pun masih ada. Masih ada. Seperti ada keluarga daripada dulu terkenal dengan keriting rambut Sukacanti, kemudian toko manisan Sukacanti, sampai sekarang masih ada. Masih ada. Entah garis keturunan keberapa mereka itu. Dan masalah situs makam daripada orang-orang Cina pertama masuk ke Kuto Lamo yang sempat berdagang dan meninggal itu pun masih ada. Luar biasa. Itu bukti ya. Bukti bahwa orang Cina kan. Iya, iya, iya. Iya, iya. Nah ini Pak Yusijal, kan di Kuto Lamo itu tadi sudah diceritakan rumahnya berdempet. Iya. Kepemilikannya itu asli orang Kayagung biasanya bersaudara ya. Iya. Nah, bersaudara. Sementara mereka sendiri yang punya lahan itu atau rumah berdempet itu kan itu disewakan. Iya. Nah, mereka sendiri di mana itu berhuninya? Nah, itu di bawah ya, Iya. bagian bawah dibuat mereka toko. Nah, di bawah itu yang disewakan untuk para pedagang. Pedagang ya. Ya, di bagian lantai atas Itu adalah yang huni punya. mereka. Iya, iya, iya. Alasan mereka menyusun rumah berdempet itu gimana? Bersanding-sanding atau bersama alasannya? Pertama, Ya. alasan itu kan karena mereka ini di sinilah letak keakraban bersaudara daripada orang-orang Kayagung kan. Iya. Dan tanah yang dibangun mereka ini adalah peninggalan orang tua mereka. Iya. Nah, daripada mereka berbagi waris atau nantinya akan berpencar-pencar, jadi dibangunlah rumah berderet yang menjadi satu kan, sebagai mata pencarian mereka untuk disewakan. Kalau mereka mampu, mereka juga ikut berniaga. Iya, iya. Tetapi kebanyakan orang Kayagung itu hanya menyiapkan tempat. Lahan-lahan pertokoan itu disewa oleh orang-orang datangan seperti orang Palembang, suku Chinese, kemudian orang-orang India. Iya, iya. Ya. Iya. Nah ini yang lebih menarik lagi kasus ini, itu Pak Yusijal ya maaf. Jadi kan rumah bersambung itu sebagai tempat untuk berniaga. Iya. Menurut
adat Kayu Agung itu termasuk rumah adat atau bukan itu? Iya. Di dalam rangkaian bentuk-bentuk rumah yang ada di Kayu Agung, seperti misalnya ada rumah limas, Iya benar. rumah gudang, rumah kotak, kemudian lagi rumah simpai, dan termasuk rumah dempet. Rumah dempet ini merupakan khas daripada rumah adat daripada orang-orang Kayu Agung. Oh, luar biasa Bapak Molemana. Iya, kita ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang ya sama artinya mengenai masalah Kuto Lamo. Kuto Lamo adalah kota lama identiknya, tapi kalau menurut istilah Kayu Agungnya Tiup Sangon. Mudah-mudahan untuk Bapak Molemana dengan informasi ini ya lebih jelas ya, karena sudah dijelaskan oleh Akas atau Pak Isijal ya. Nah, sebagai tambahan Dewa ya, supaya masyarakat lebih mengenal ya. Sejak adanya wilayah Kuto Lamo ini kan, itu di abad 18 itu sering terjadi kesimpang siuran daripada para pedagang dan pembeli kan. Nah, lalu mereka ini karena datangan-datangan dari luar Kayu Agung kan, sering terjadi gontok-gontokan. Apa yang melatar belakang gontokan mereka itu? Terkadang mereka ini sudah disewa lebih dahuluan, kemudian karena dia tuh jatuh pilot niaga dia kan, belum sempat bayar, terus suku lain masuk untuk menyewa, tetapi ternyata belum tuntas hubungannya dengan si tuan rumah kan. Nah ini sering terjadi gontok-gontokan antara si pedagang dengan si punya rumah dan juga orang yang akan menyewa kemudiannya. Itu penyelesaiannya gimana itu? Nah, konflik-konflik inilah yang akan diselesaikan oleh orang yang berkuasa di wilayah Kuto Lamo ini. Orang yang berkuasa di Kuto Lamo ini adalah orang asli Kayu Agung yang kedudukannya pada masa itu dia bukan katakanlah sebagai krio, bukan sebagai ini, tetapi orang yang dianggap pintar berbicara dan dia mampu untuk menyelesaikan permasalahan. Katakanlah dia ini tokoh pakrol untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi sampai sekarang yang namanya Kuto Lamo itu masih ada ya peninggalan. Kalau bangunannya masih ada. Masih ada. Iya. Tapi dia tidak lagi disebut sebagai Kuto Lamo. Nah, ya. Karena mungkin tempat perniagaannya juga sudah agak jarang digunakan. Iya. Untuk Bapak Molemana mungkin informasi mengenai masalah Kuto Lamo, perbincangan kita hari ini ya untuk Bapak Molemana sudah lebih jelas dan gamblang ya, karena informasi ini secara langsung sudah disampaikan oleh Pak Isijal. Baik, kalau itu untuk Bapak Molemana, sekali lagi tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk melihat kelanjutan informasi-informasi yang lainnya. Ya, tolong di-share video ini. Kalau itu untuk Bapak Molemana, kita cukupkan perbincangan kita kali ini sampai di sini dulu. Ya, kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.